Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan, nama saya Felicia Josephine Sianipar dengan NIM 134244106. Dan pada presentasi ini saya akan mempresentasikan tugas besar Bahasa Indonesia, yaitu analisis kesesuaian antropometri kursi belajar di kelas terhadap kenyamanan mahasiswa. Berikut merupakan daftar isi dari presentasi ini. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, teori dasar antropometri dan ergonomi pada kursi belajar. Yang ketiga, analisis kesesuaian antropometri kursi belajar di kelas terhadap kenyamanan mahasiswa. Dan yang keempat, simpulan dan saran. Yang pertama, yaitu pendahuluan. Latar belakang. Mahasiswa menghabiskan waktu lama duduk di kelas sering dengan postur membungkuk. Kondisi ini mengindikasikan kursi kuliah kurang ergonomis. Banyak penelitian menunjukkan ketidaksesuaian dimensi kursi dengan antropometri mahasiswa. Antropometri digunakan untuk mengevaluasi dan merancang kursi sesuai dengan karakteristik tubuh mahasiswa. Karena kursi yang tidak sesuai ini dapat menimbulkan masalah kesehatan dan mengganggu proses belajar. Oleh karena itu, diperlukan analisis kesesuaian antropometri kursi belajar sebagai dasar perancangan kursi yang ergonomis dan nyaman bagi mahasiswa. Berikutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hubungan antara dimensi kursi belajar dengan tingkat kenyamanan mahasiswa. Yang kedua, bagian kursi mana yang paling tidak sesuai dengan data antropometri mahasiswa. Dan yang ketiga, bagaimana rekomendasi desain kursi belajar yang ergonomis berdasarkan hasil analisis antropometri. Untuk ruang lingkup kajian, yang pertama dimensi kursi yaitu tinggi dudukan, lebar dudukan, sandaran, tinggi meja. Antropometri mahasiswa yaitu tinggi popliteal, panjang tungkai, tinggi siku, dan lebar bahu. Kesesuaian kursi yaitu perbandingan dimensi kursi dengan antropometri. Kenyamanan yaitu dari hasil kuesioner mahasiswa. Analisis hubungan yaitu dimensi kursi versus kenyamanan. Dan ergonomi dan rekomendasi yaitu prinsip ergonomi dan usulan desain kursi belajar. Berikut merupakan tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, untuk menganalisis hubungan antara dimensi kursi belajar dan tingkat kenyamanan mahasiswa. Yang kedua, untuk mengidentifikasi bagian kursi yang perlu disesuaikan agar mendukung postur duduk yang ergonomis. Yang ketiga, untuk memberikan rekomendasi perbaikan desain kursi belajar untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi belajar mahasiswa. Untuk anggapan dasar, antropometri menjadi dasar perancangan kursi belajar yang sesuai ukuran tubuh pengguna. Data antropometri menggunakan pendekatan persentil mendukung postur duduk alami dan distribusi beban seimbang. Standar ergonomi menekankan dimensi kursi yang tepat untuk mencegah gangguan muskuloskeletal. Kursi berbasis antropometri terbukti lebih nyaman dan menyehatkan. Pemahaman antropometri duduk penting untuk evaluasi dan desain kursi belajar ergonomi. Hipotesis dari penelitian ini yaitu banyak kursi kuliah yang tidak ergonomis. Untuk metode dan teknik pengumpulan data yang kami gunakan, yaitu kami menggunakan metode pendekatan deskriptif kuantitatif. Untuk teknik pengumpulan datanya yaitu yang pertama studi literatur, dan yang kedua penyebaran angket kepada mahasiswa ITB Kampus Cirebon dengan target responden sebanyak 30 orang. Berikutnya ke bagian yang kedua, yaitu teori dasar antropometri dan ergonomi pada kursi belajar. Secara definisi, antropometri adalah cabang ilmu tentang manusia yang berkaitan dengan pengukuran tubuh, meliputi ukuran, bentuk, kekuatan, dan kapasitas kerja tubuh. Ergonomi merupakan salah satu pengetahuan yang penting untuk dipahami dalam membuat atau merancang suatu kursi. Prinsip ergonomi yang pertama ada prinsip kesesuaian atau fit, yang kedua prinsip kenyamanan atau comfort, prinsip ketiga yaitu keamanan atau safety, prinsip keempat yaitu efisiensi, yang kelima fleksibilitas atau flexibility. Berikutnya itu ukuran antropometri yang relevan, yaitu ada tinggi dudukan yang pertama, kemudian kedalaman dudukan, yang ketiga lebar dudukan, yang keempat sandaran dari sisi tinggi dan juga sudutnya, yang kelima tinggi meja, dan yang keenam prinsip ergonomi. Berikutnya yaitu hubungan antropometri, ergonomi, dan kenyamanan. Kursi belajar yang nyaman dapat didefinisikan sebagai kursi yang sesuai dengan karakteristik pengguna dan karakteristik pekerjaan yang dilakukan oleh pengguna. Maka dari itu, analisa antropometri dan penggunaan prinsip ergonomi sangat penting dalam menentukan bagaimana kursi tersebut kita bisa rancang secara nyaman. Yang berikutnya yaitu analisis kebutuhan khusus. Yang pertama dari variasi antropometri mahasiswa, yaitu ukuran tubuh mahasiswa yang beragam. Yang kedua, variasi aktivitas belajar meliputi aktivitas menulis, membaca, menggunakan laptop, dan mendengarkan. Yang ketiga, kondisi fisiologis pengguna, yaitu potensi keluhan pada bagian punggung, leher, bahu, dan paha. Yang keempat, lingkungan fisik ruang kelas, yaitu keterbatasan ruang dan kebutuhan mobilitas. Dan yang kelima, durasi penggunaan kursi, yaitu waktu duduk lama meningkatkan risiko kelelahan. Berikutnya, bab ketiga atau bagian ketiga, yaitu analisis kesesuaian antropometri kursi belajar di kelas terhadap kenyamanan mahasiswa. Berikut merupakan gambaran umum dari kursi belajar yang akan kami analisis. Antropometri menjadi dasar perancangan kursi belajar ini. Data antropometri menggunakan pendekatan persentil mendukung postur duduk alami dan distribusi beban seimbang. Standar ergonomi menekankan dimensi kursi yang tepat untuk mencegah gangguan muskuloskeletal. Kursi belajar antropometri terbukti lebih nyaman dan menyehatkan dibanding kursi standar. Pemahaman antropometri duduk penting untuk evaluasi dan desain kursi belajar ergonomis. Berikutnya yaitu dimensi aktual. Objek mengukur
Kursi kuliah lipat dengan rangkaian logam, dudukan berbusa, dan meja tulis. Bersifat non-adjustable dan umum digunakan di perguruan tinggi. Metode pengukurannya, kursi diletakkan pada lantai datar dan diukur menggunakan meteran. Tinggi dudukannya sekitar 45-47 cm, berpotensi menyebabkan kaki menggantung. Untuk dimensi dudukannya dengan kedalaman 38-40 cm dan lebar 40-42 berisiko menekan belakang lutut dan membatasi ruang lateral bagi pengguna bertubuh besar. Untuk sandaran dengan tinggi 30-33 cm dengan sudut 100-105 derajat tidak memiliki dukungan lumbal yang memadai. Untuk meja tulisnya dengan tinggi 70-73 cm cenderung lebih tinggi dari siku duduk. Berikutnya yaitu metode evaluasi. Yang kami gunakan yaitu menggabungkan pengukuran antropometri, perbandingan dimensi kursi, dan penilaian subjektif kenyamanan. Yang pertama, desain dan pengumpulan data, yaitu survei online melalui Google Form dengan responden mahasiswa ITB Cirebon dengan data tinggi badan dalam sentimeter dan persepsi kesesuaian kursi meja. Yang kedua, instrumen kenyamanan menggunakan skala Likert 1-4, sangat tidak setuju hingga sangat setuju, dengan aspek tinggi kursi, kedalaman dudukan, sandaran punggung, tinggi meja, dan kenyamanan umum. Yang ketiga, variabel penelitian, yaitu antropometri tinggi badan mahasiswa, kemudian kenyamanan dari skor rata-rata per item dan skor total. Yang keempat, prosedur analisis data menggunakan statistik deskriptif, perbandingan skor kenyamanan antar kelompok tinggi badan, dan analisis korelasi tinggi badan dengan kenyamanan dan kesesuaian kursi. Lalu, evaluasi kesesuaian antropometri, yaitu pengelompokan tinggi badan, penghitungan indeks kesesuaian antropometri, dan validasi hasil dengan standar ergonomi. Analisis data. Pengumpulan data melalui kuesioner via Google Form didapatkan 36 data dari mahasiswa yang belajar di kampus ITB Cirebon sebagai pengguna langsung menggunakan kursi belajar ini. Analisis data dilakukan dalam 2 tahap, yaitu analisis kesesuaian antropometri dan analisis tingkat kenyamanan mahasiswa. Yang pertama, yaitu analisis kesesuaian antropometri. Untuk tinggi dudukannya, aktualnya 45 cm, dan untuk idealnya itu 40 cm menggunakan persentil 5. Kedalaman dudukan, aktualnya 45 cm, dan untuk ukuran idealnya itu 41 cm dengan menggunakan persentil kelima. Lebar dudukan, aktualnya 38 cm, dan idealnya kurang lebih 40 cm menggunakan persentil 95. Tinggi sandaran, aktualnya 40 cm, dan ukuran idealnya itu 58 cm menggunakan persentil 95. Tinggi meja, aktualnya 30 cm, idealnya 27,8 cm menggunakan persentil 95. Untuk yang kedua, yaitu analisis tingkat kenyamanan mahasiswa. Dari tinggi dudukan, mayoritas responden tidak nyaman karena kursi terlalu tinggi. Untuk kedalaman dudukan, mayoritas responden mengatakan bahwa dudukan terlalu dalam. Untuk sandaran kursi, ketidaknyamanannya paling tinggi karena tidak mendukung area lumbal. Tinggi meja, mayoritas responden tidak setuju karena meja terlalu tinggi sehingga bahu terangkat. Dari kenyamanan umum, kursi secara keseluruhan tidak nyaman dan gagal mengakomodasi variasi antropometri mahasiswa. Untuk frekuensi keluhan tubuhnya dari punggung itu 80% responden mengeluh, pinggang atau pinggul 60%, untuk bagian kaki, paha, leher, bahu itu 50%. Sehingga saran utamanya adalah perbaikan sandaran dan penambahan fitur adjustability. Manfaat dan implikasi praktis dari penelitian ini yaitu yang pertama menjadi evaluasi untuk fasilitas di kampus ke depannya, yang kedua menjadi acuan perancangan ergonomis, yang ketiga meningkatkan kenyamanan dan efektivitas belajar, yang keempat menjadi implikasi kesehatan jangka panjang. Lalu kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu simpulan dan saran. Simpulan. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kursi belajar yang digunakan di kelas ITB Cirebon belum sepenuhnya ergonomis dan belum sesuai dengan dimensi antropometri mahasiswa. Ketidaksesuaian ditemukan pada hampir seluruh parameter utama, yaitu tinggi dudukan yang terlalu tinggi, kemudian kedalaman dudukan yang terlalu dalam, lebar dudukan yang terlalu sempit, tinggi sandaran yang tidak memadai untuk mendukung area lumbal, serta tinggi meja yang melebihi batas ideal. Ketidaknyamanan paling signifikan dirasakan pada sandaran kursi yang menjadi penyebab utama keluhan punggung. Dan hal ini juga diperkuat oleh skor kenyamanan keseluruhan yang relatif rendah serta tingginya kebutuhan akan perbaikan desain kursi belajar. Berikut merupakan saran yang dapat dilakukan untuk memperbaiki hal-hal tersebut. Yang pertama, memperluas sampel dan variabel. Berikutnya yaitu saran yang dapat dilakukan untuk memperbaiki Berikutnya yaitu saran yang dapat dilakukan untuk memperbaiki permasalahan Berikutnya yaitu saran yang dapat dilakukan untuk memperbaiki permasalahan kursi belajar tersebut. Yang pertama, memperluas sampel dan variabel. Yang kedua, mengembangkan metodologi. Yang ketiga, memperluas objek studi. Yang keempat, melakukan studi lanjutan jangka panjang. Karena penelitian yang kami lakukan ini masih bersifat sederhana dan terfokus pada antropometri, sehingga kami harap ke depannya penelitian ini dapat jauh lebih dikembangkan lagi. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.